Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku, siswa kelas 9, mari kita lanjutkan pembelajaran tentang transformasi bahasan tentang refleksi. Jadi, bahasan yang kedua. Mari simak dengan baik. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam transformasi yang kedua, yaitu tentang refleksi. Refleksi kata lainnya pencerminan. Refleksi sering kita temukan pada permukaan cermin atau pada permukaan air yang jernih. Refleksi sendiri merupakan transformasi yang memetakan setiap titik dengan ketentuan sebagai berikut. Titik yang terletak pada garis cermin tidak mengalami perubahan posisi. Titik yang tidak terletak pada garis cermin akan dicerminkan sehingga jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bisa diperhatikan gambar berikut, di mana garis yang di tengah ini, vertikal ini, garis tegak lurus atas bawah ini disebut sebagai garis cermin. Objeknya di sebelah kiri, ini tanda merah objeknya. Kalau dicerminkan, maka bayangannya ada di sebelah kanan garis cermin. Bisa kita lihat sifat bayangannya. Ya, ternyata bentuknya tidak berubah. Yang berubah apanya ini? Hadapannya ya. Yang sini ngadep gini, maka posisinya seperti ini bayangannya. Seperti sumbu simetri ya. Jadi kalau ada benda pada garis cermin, maka ya tetap bayangannya di sini. Tetapi kalau di luar garis cermin, bayangannya di sebelahnya. Jadi kalau objeknya ada di kiri, bayangannya ada di kanan. Demikian sebaliknya. Ya. Kalau objeknya ada di kanan, bayangannya ada di kiri. Perhatikan beberapa sifat refleksi berikut. Kalau ada garis cermin seperti ini, ya ini cerminnya. Bayangannya C aksen, bayangannya A aksen, bayangannya B tetap di titik. Kenapa B tetap di sini? Karena B ada pada sumbu cermin. Ini yang disebut titik tetap atau titik invarian. Tidak berubah tempatnya karena ada pada cerminnya. Ada pada garis cermin. Dari gambar tersebut kita dapat simpulkan bahwa bayangan hasil pencerminan yang terletak di belakang garis cermin berhadapan dengan objeknya. Di berhadapan bayangan dengan objeknya. Garis putus-putus yang menghubungkan titik bayangan dan titik objek tegak lurus dengan garis cermin. Jadi ini garis yang menghubungkan objek dengan bayangannya ini tegak lurus dengan sumbu cerminnya. Dengan cerminnya ini ya. Nah, ini garis ini A aksen ini tegak lurus dengan sumbu cerminnya. Kemudian kita juga menemukan bahwa panjang ruas garis dan sudut bayangan sama dengan panjang ruas garis dan besar sudut objeknya. Jadi panjangnya ini C ke cermin atau jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Demikian juga sudut yang terbentuk akan sama juga ya. Objek dan bayangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama tetapi terletak pada arah yang berlawanan. Jadi arahnya aja yang berlawanan, bentuknya sama, hanya kalau ini ngadep ke cermin di sini, maka yang kanan menghadap ke sini, yang kiri menghadap ke kanan, yang kanan menghadap ke kiri. Jadi berhadapan. Sifat-sifat refleksi.
Bayangan yang terbentuk kongruen. Apa itu kongruen? Bentuk dan ukurannya sama dengan benda yang dipantulkan. Ukuran benda tetap, hanya posisinya yang berhadapan. Jarak antara benda ke cermin sama dengan jarak antara cermin ke bayangan. Ya, kita bisa bayangkan kita berada di cermin datar di depan kita, maka bayangan kita akan berhadapan dengan kita, ya. Baik, untuk lebih terkait penggunaan pencerminan, ada beberapa rumusan yang nanti kalian perlu catat. Di antaranya seperti ini, rumus-rumus di dalam pencerminan, dan akan saya perjelas dengan penyampaian tutorial dari video pembelajaran yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.